Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan membaca kembali, melanjutkan membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan membaca kali ini berkaitan dengan sifat malaikat. Disebutkan, kata beliau, kemudian berdasarkan penciptaannya oleh Allah, maka para malaikat terbagi kepada beberapa golongan. Di antara mereka ada yang menjadi pembawa arsy, sebagaimana pembahasannya telah disebutkan sebelumnya. Di antara mereka ada yang merupakan al-karubiyun, yaitu yang berada di sekitar arsy. Mereka adalah malaikat yang paling mulia dan setingkat dengan malaikat pembawa arsy. Dan mereka itu merupakan malaikat yang paling dekat dengan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yastankifal masihu ayyakuna abdalillah walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat terdekat kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 172. Di antaranya adalah Jibril dan Mikail. Allah telah menyebutkan bahwa mereka selalu memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman di belakang mereka secara gaib. Sebagaimana firman Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran surat Ghafir ayat 7-9. Maka ketika senjata-senjata mereka adalah senjata yang suci ini, yaitu doa, maka mereka mencintai siapa saja yang memiliki sifat ini dan mereka berdoa. Telah disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Idza da'al abdu li akhihi bi dhahril ghaib qala al malak amin walaka bimithl." Apabila seorang hamba mendoakan saudaranya di belakang secara gaib, maka malaikat berkata, "Ya Allah, kabulkanlah dan bagimu seperti itu." Di antara mereka ada yang merupakan penghuni 7 langit. Mereka meramaikannya dengan beribadah yang tidak putus-putus di malam, siang, pagi, dan sore hari. Sebagaimana firman Allah, mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Quran surat Al-Anbiya ayat 20. Di antara mereka ada yang selalu ruku, selalu berdiri, dan selalu sujud. Di antara mereka ada yang bergantian sekelompok demi sekelompok memasuki Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat, mereka tidak kembali kepadanya dan merupakan akhir tugas mereka. Di antara mereka ada yang bertugas di surga dan mempersiapkan kenikmatan bagi penghuninya, juga menyambut tamu bagi penghuninya dari pakaian, perhiasan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan lain sebagainya, yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga, dan tidak terbetik dalam hati manusia. Penjaga pintu surga adalah malaikat yang bernama Ridwan. Nama itu disebutkan secara gamblang dalam sebagian hadis. Di antara mereka ada yang bertugas di neraka. Mereka adalah Zabaniyah. Pintunya ada 19. Penjaganya adalah Malik, yang menjaga di depan semua pintu. Mereka itu disebutkan dalam firman Allah,
Waqala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Quran Surat Ghafir ayat 49. Dia juga berfirman, wa nadu ya malikul yaqdi alina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Mereka berseru, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77 dan 78. Dia juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Dia juga berfirman, Alaiha tis'ata asyar, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana, wa la yartaba alladhina utul kitab wal mu'minun, wa liyaqula alladhina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala, kadzalika yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah keyakinannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Quran Surat Al-Muddathir ayat 30-31. Di antara mereka juga ada yang bertugas menjaga keturunan Nabi Adam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, sama saja bagi Tuhan siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 10 dan 11. Al-Walibi berkata, dari Ibnu Abbas, maksud bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah, yaitu para malaikat. Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, mereka menjaganya atas perintah Allah. Dia berkata, para malaikat yang menjaganya di depan dan di belakangnya, jika telah datang ketentuan Allah, maka mereka pergi darinya. Mujahid berkata, tidak ada seorang hamba pun kecuali seorang malaikat bertugas menjaganya di waktu tidur dan saat bangun dari jin, manusia dan kutu-kutunya. Tidak ada suatu apapun yang datang kepadanya dan mengganggunya kecuali malaikat itu berkata, di belakangmu, terkecuali sesuatu yang Allah telah mengizinkannya, maka itu akan menimpanya. Abu Usama berkata, tidak ada seorang pun anak Adam kecuali seorang malaikat menjaganya sampai menyelamatkannya sesuai yang telah ditakdirkan baginya. Abu Mijlas berkata, seorang lelaki datang kepada Ali dan berkata, sesungguhnya beberapa orang dari penjahat ingin membunuhmu. Maka dia berkata, sesungguhnya bersama setiap orang terdapat 2 malaikat yang menjaganya dari apa yang tidak ditakdirkan. Jika takdirnya telah datang, maka keduanya pergi. Sesungguhnya ajal adalah sebuah perisai yang membentengi atau menjaga. Di antara malaikat
ada yang bertugas mengawasi pekerjaan hamba-hamba Allah, sebagaimana firman Allah, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 17-18. Allah juga berfirman, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaanmu itu. Quran Surat Al-Infitar ayat 10 dan 11. Al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi berkata dalam tafsirnya, ayahku menceritakan kepada kami, Ali bin Muhammad At-Tonafisi menceritakan kepada kami, Waqi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Yazid, dari Mujahid. Dia berkata, Rasulullah bersabda, Akrimul kiram al-katibin, alladzina la yufariqunakum illa inda ihda halatain, al-janabah wal ghaid. Fa idza tasala ahadukum falyastatir bi jadmi haitin au ba'irihi au liyasturhu akhuhu. Hormatilah malaikat yang mulia yang menuliskan pekerjaan yang tidak pernah meninggalkan kalian, kecuali pada salah satu dari dua keadaan, junub dan buang air besar. Maka jika salah seorang kalian mandi, hendaknya dia menutup auratnya dengan dinding jerami atau dengan untanya atau ditutup oleh saudaranya. Hadis ini mursal dari sisi ini. Sementara Al-Bazzar telah meriwayatkan hadis ini secara mausul dan dalam musnadnya. Dari riwayat Ja'far bin Sulaiman terdapat pembahasan lebih lanjut tentangnya. Dari Alqamah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah bersabda, Innallaha yanhakum anit ta'ari fastahyu min walladzina ma'akum al-kiram al-katibin alladzina la yufariqunakum illa inda thalathi halat al-ghaid wal janabah wal ghusl. Fa idza ightasala ahadukum bil ara falyastatir bi thawbihi aw bi jadmati haitin aw bi ba'irihi. Sesungguhnya Allah melarang kalian bertelanjang, maka malulah kalian kepada Allah dan malaikat yang mulia, yang menulis pekerjaan yang bersama kalian, yang tidak pernah meninggalkan kalian kecuali pada salah satu dari tiga keadaan, junub, buang air besar, dan mandi. Maka jika salah seorang kalian mandi dengan telanjang, hendaknya dia menutup dengan pakaiannya atau dengan dinding jerami atau dengan untanya. Makna menghormati mereka yaitu harus merasa malu kepada mereka. Maka janganlah ditunjukkan kepada mereka perbuatan-perbuatan buruk yang mana mereka akan mencatatnya. Karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka dengan kemuliaan dalam penciptaan dan akhlaknya. Di antara kemuliaan mereka yaitu telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab As-Sahih, As-Sunan dan Musnad. Dari hadis beberapa sahabat Nabi dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, La yadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junub. Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar anjing dan orang yang junub. Dalam riwayat lain dari Asim bin Dumrah dari Ali, tidak pula air kencing. Dalam riwayat lain dari Rafi dari Abu Sa'id secara marfu, la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala timthal. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan patung. Dalam riwayat Mujahid dari Abu Hurairah secara marfu, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw timthal. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau patung. Dalam riwayat Zakwan Abu Saleh As-Samman dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah bersabda, La tushibul malaikatu rifqatan ma'ahum kalbun au jaras. Malaikat tidak akan menemani keluarga yang bersama mereka terdapat anjing atau lonceng. Zaroroh bin Aufa juga telah meriwayatkan darinya, La tashabul malaikatu rifqatan ma'ahum jaras. Malaikat tidak akan menemani keluarga yang bersama mereka terdapat lonceng. Al-Bazzar berkata, Ishaq bin Sulaiman Al-Baghdadi menceritakan kepada kami yang dikenal dengan Al-Fulusi. Bayan bin Humrah menceritakan kepada kami, Salam menceritakan kepada kami dari Mansur bin Zadzan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah bersabda, Inna malaikatallahi ya'rifuna bani Adam ahsibuhu, qala wa ya'rifuna a'malahum, fa idza nadharu ila 'abdin ya'malu bi ta'atillah, dzakaruhu bainahum wa sammuhu wa qalu aflahal lailata fulan, najal lailata fulan, wa idza nadharu ila 'abdin ya'malu bi ma'siyatillah, dzakaruhu bainahum wa sammuhu wa qalu halaka fulan al-lailah.
Sesungguhnya malaikat Allah mengetahui Bani Adam. Aku mengira beliau bersabda, malaikat itu mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Jika mereka melihat kepada seorang hamba yang mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka mereka menyebut-nyebut di antara mereka dan menamakannya. Mereka berkata, si fulan telah beruntung malam ini, si fulan telah selamat malam ini. Sedangkan jika mereka melihat kepada hamba yang melakukan kemaksiatan, maka mereka menyebutkannya di antara mereka dan menamakannya. Lalu mereka berkata, si fulan telah hancur malam ini. Kemudian Al-Bazzar berkata, aku mengira salam itu adalah salam Al-Madaini. Dia lemah hadisnya. Al-Bukhari berkata, Abu Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib menceritakan kepada kami, Abu Zinad menceritakan kepada kami dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, al-malaikatu yata'aqabun, malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr, thumma ya'ruju ilaihi alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lam kaifa taraktum ibadi faqalu taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Para malaikat saling bergantian, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Mereka berkumpul pada waktu subuh dan sholat asar. Kemudian naik kepada Allah malaikat yang telah menetap bersama kalian. Lalu dia Allah bertanya kepada mereka, dan dialah yang maha mengetahui. Kemudian berkata, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka pada saat mereka melaksanakan sholat. Dan kami mendatangi mereka saat mereka melaksanakan sholat. Lafaz ini ada pada pembahasan tentang permulaan penciptaan dengan konteks seperti ini. Lafaz ini hanya Al-Bukhari yang meriwayatkannya dari sisi ini. Namun keduanya, Al-Bukhari dan Muslim, telah meriwayatkannya dalam As-Sahihain dari hadis Malik dari Abu Zinad dengan hadis tersebut. Al-Bazzar berkata, Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Mubashir bin Ismail Al-Halabi menceritakan kepada kami, Tamam bin Nujayh menceritakan kepada kami dari Al-Hasan yaitu Al-Basri, dari Anas dia berkata Rasulullah bersabda, "Ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allah azza wa jalla ma hafidha fi yawmin, fayarallahu fi awwali sahifah wa fi akhiriha istighfaran illa qala Allah ghafartu li ibadi ma baina tarafai sahifah." Tidaklah dari dua malaikat penjaga yang naik melaporkan kepada Allah apa yang mereka jaga setiap hari. Kemudian Allah melihat kata istighfar, memohon ampun pada awal dan akhir lembaran catatannya, melainkan Allah berkata, aku telah mengampuni hambaku sebagaimana yang tertulis antara dua ujung lembar catatan. Al-Bazzar berkata, Tamam bin Najih meriwayatkannya secara menyendiri dan dia sahihul hadis. Aku berkata, Ibnu Ma'in telah menilainya thiqah, sedangkan Al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Zur'ah, An-Nasai, dan Ibnu Adi telah memvonisnya dhaif. Sementara Ibnu Hibban menganggapnya pemalsu hadis. Adapun Imam Ahmad berkata, aku tidak mengetahui siapa dia sebenarnya. Maksudnya itu bahwa setiap manusia memiliki dua malaikat penjaga, satu di depannya dan satu di belakangnya. Kedua malaikat itu menjaganya dengan perintah Allah. Juga dua malaikat yang mencatat perbuatannya di kanan dan di kirinya. Pencatat di sebelah kanan merupakan pemimpin atas pencatat di sebelah kiri. Sebagaimana hal itu telah kami sebutkan pada firman Allah, Anil yamini wa anis shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 17-18. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Mansur menceritakan kepada kami dari Salim bin Abi Al-Ja'ad dari ayahnya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyaya. Walakinallaha a'anani alaihi fala ya'muruni illa bi khair. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah dibisikkan oleh temannya dari jin dan temannya dari malaikat. Mereka berkata, dan kepadamu wahai Rasul, beliau menjawab juga kepadaku. Akan tetapi Allah menolongku atasnya, maka dia tidak memerintahkanku kecuali dengan kebaikan. Muslim meriwayatkannya secara menyendiri dari hadis Mansur dengan hadis tersebut. Maka kemungkinan
bahwa teman, korin dari malaikat ini bukanlah malaikat yang menjaga manusia, akan tetapi telah ditugaskan kepadanya agar dia memberi petunjuk dan membimbingnya dengan izin Allah, yaitu ke jalan yang benar dan kebenaran. Sebagaimana dia juga telah menugaskan teman, yakni korin, dari golongan setan yang tidak mendukungnya untuk berjuang melawan kehancuran dan kesesatan. Dan Al-Ma'sum, yakni Nabi Muhammad adalah yang telah dibebaskan oleh Allah, hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Imam Al-Bukhari berkata, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Al-Aghar dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatu yaktubuna al-awwal fal awwal fa idza jalasa al-imam tawawul suhuf wa ja'u yastami'una dzikir." Apabila datang hari Jumat, maka pada setiap pintu dari pintu masjid terdapat malaikat yang menuliskan orang-orang yang pertama datang dan seterusnya. Jika imam telah duduk, maka mereka menutup lembaran itu dan datang untuk mendengarkan zikir, yakni khutbah. Demikianlah dia meriwayatkan hadis tersebut secara menyendiri dari sisi ini, sedangkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis tersebut diriwayatkan dari sisi jalur lainnya. Allah berfirman, "Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Imam Ahmad berkata, Asbat menceritakan kepada kami, Al-A'mash menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Muhammad, dari Al-A'mash menceritakan kepada kami, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW tentang firman Allah, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Beliau bersabda, yaitu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari hadis Asbat. Imam At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Aku berkata, namun hadis ini munqati'. Imam Al-Bukhari berkata, Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdul Razak menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dan Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, Fadlu salatil jam'i ala salatil wahid khamsatan wa ishrina darajah wa ijtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salati subuh. Thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum wa Qur'anul fajri inna Qur'anul fajri kana mashhuda. Keutamaan salat jamaah dibanding salat sendiri adalah 25 derajat. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat subuh. Abu Hurairah berkata, jika kalian menghendaki maka bacalah dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Imam Al-Bukhari juga berkata, Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Al-Amash, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadbanan 'alaiha, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya mengajak berhubungan, kemudian dia menolak dan suaminya marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya, yakni istri, sampai dia bangun pagi hari. Hadis ini dikuatkan oleh Syu'bah, Abu Hamzah, Abu Dawud, dan Abu Muawiyah dari Al-A'mash. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza ammanal imam fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minau ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena sesungguhnya barang siapa ucapan aminnya yang bersamaan dengan ucapan amin malaikat, maka dosanya terdahulu akan diampuni. Dalam sebuah redaksi disebutkan, idza qala al-imam amin fa innal malaikata taqulu fis sama amin, fa inna man wafaqa ta'minau ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucapkan amin, maka sungguhnya para malaikat di langit pun berkata amin. Maka barang siapa yang mengikuti ucapan aminnya yang merupakan ucapan amin malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Ismail menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepadaku, dari Sumai, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd, fa inna man wafaqa qawlahu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam berkata Allah mendengar siapa saja yang memujinya, maka ucapkanlah ya Allah Tuhan kami dan bagimu pujian.
Karena sesungguhnya barang siapa ucapannya sesuai dengan ucapan malaikat, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah, kecuali Ibnu Majah dari hadis Malik, dari Sumai, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah. Imam Ahmad berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al-A'mash menceritakan kepada kami, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah, atau dari Abu Sa'id. Al-A'mash telah ragu. Dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliaran di muka bumi, lebih utama dari pencatat perbuatan manusia. Kemudian jika mereka mendapatkan kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka memanggil, kemarilah ke tempat kalian. Kemudian malaikat itu membawa mereka ke langit bumi. Maka Allah berfirman, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku dan apa yang mereka perbuat? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka sedang memujimu, mengagungkanmu, dan berzikir kepadamu. Kemudian dia berkata, apakah mereka melihatku? Mereka menjawab, tidak. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatku? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatmu, niscaya mereka lebih banyak memuji, mengagungkan, dan berzikir kepadamu. Allah berkata, apakah yang mereka pinta? Malaikat menjawab, mereka minta surga. Allah berkata, apakah mereka telah melihatnya? Mereka menjawab, tidak. Dia berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka sangat berusaha mendapatkannya dan memintanya. Allah bertanya, dari apakah mereka meminta perlindungan? Mereka menjawab, dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka telah melihatnya? Mereka menjawab, tidak. Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka sangat menjauh darinya dan sangat takut. Allah berkata, aku bersaksi kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Kemudian mereka menjawab, sesungguhnya pada mereka terdapat si fulan yang bersalah dan tidak menginginkan mereka. Akan tetapi dia datang karena keperluan. Maka Allah berkata, mereka adalah kaum yang tidak boleh sengsara karena teman mereka. Demikianlah Al-Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah, dari Jarir bin Abdul Hamid, dari Al-A'mash dengan hadis tersebut. Dia juga berkata, Syu'bah meriwayatkan dari Al-A'mash dan tidak meriwayatkannya secara marfu'. Sementara Suhail meriwayatkannya secara marfu' dari ayahnya. Imam Ahmad telah meriwayatkannya dari Affan, dari Wuhaib, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi, dengan makna hadis yang sama. Sebagaimana Al-Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq dari Suhail. Di samping itu, Muslim meriwayatkannya dari Muhammad bin Hatim, dari Bahas bin Asad, dari Wuhaib dengan hadis tersebut. Imam Ahmad juga telah meriwayatkannya dari Gundar, dari Syu'bah, dari Sulaiman, yaitu Al-A'mash, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah. Dia tidak meriwayatkannya secara marfu' dengan makna hadis yang sama sebagaimana yang ditunjukkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Ahmad berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al-A'mash dan Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al-A'mash mengabarkan kepada kami dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah, wa man yasra ala mu'sir yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa man abta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Barang siapa yang meringankan salah satu kesulitan dari kesulitan dunia dari orang mukmin, maka Allah akan meringankan darinya kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidakkah suatu kaum berkumpul dalam salah satu baitullah masjid, mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, dianugerahkan rahmat kepada mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebutkan mereka di sisinya. Dan barang siapa yang lambat pekerjaannya, maka tidak dicepatkan hartanya. Demikianlah Muslim meriwayatkannya dari hadis Abu Muawiyah, atau hartanya atau nasabnya. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al-Aghar, Abu Muslim,
dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Majtama'a qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wattaghashathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul dan mengingat Allah melainkan malaikat mengelilingi mereka, dianugerahkan rahmat kepada mereka, diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah menyebutkan mereka di sisinya. Demikian pula diriwayatkan dari hadis Israil dan Sufyan Ats-Tsauri serta Syu'bah dari Abu Ishaq dengan hadis tersebut dan makna hadis yang sama. Sementara itu Muslim meriwayatkannya dari hadis Syu'bah, sedangkan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadis Ats-Tsauri dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yahya bin Adam, dari Ammar bin Zurek, dari Abu Ishaq dengan sanad seperti itu dan makna hadis yang sama. Dan berkenaan dengan makna ini terdapat banyak hadis yang telah diriwayatkan. Di dalam Musnad karya Imam Ahmad dan kitab-kitab sunan diriwayatkan dari riwayat Abu Darda secara marfu', innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridham bima yasna'. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu sebagai keridhaan atas apa yang dia lakukan. Maksudnya adalah merendahkan diri kepada mereka sebagaimana firman Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Allah juga berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Imam Ahmad berkata, Waqi' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abdullah bin As-Saib, dari Zadzan, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard liyuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliaran di muka bumi untuk menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Demikianlah An-Nasa'i meriwayatkannya dari hadis Sufyan Ats-Tsauri dan Sulaiman Al-A'mash, keduanya dari Abdullah bin Saib dengan hadis tersebut. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marjim min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan sebagaimana yang disifatkan kepada kalian. Muslim meriwayatkannya dari Muhammad bin Rafi' dan Abdullah bin Humaid, keduanya dari Abdul Razak dengan hadis tersebut. Dan begitu juga hadis yang meriwayatkan bahwa malaikat memiliki bisikan ilham di dalam hati seorang hamba, dan setan juga memiliki bisikan di dalam hatinya. Bisikan seorang malaikat memerintahkan kepada kebaikan dan membenarkan sesuatu yang hak, sementara bisikan syaitan memerintahkan kepada kefakiran, dalam sebuah riwayat kepada keburukan dan mendustakan kebenaran. Begitu pula hadis yang diriwayatkan, apabila seorang hamba bangun di pagi hari, maka setan dan malaikat bersegera mendatanginya. Lalu sang malaikat berkata, mulailah dengan kebaikan. Sementara setan akan berkata, mulailah dengan keburukan. Apabila dia mengingat Allah dan memujinya, maka dia akan dijaga oleh malaikat dan akan mengusir setan darinya hingga malam hari. Apabila tiba waktu malam, maka sang malaikat akan berkata, tutuplah dengan kebaikan. Sementara setan berkata, tutuplah dengan keburukan. Apabila dia menutup siangnya dengan kebaikan, maka malaikat akan menjaganya hingga pagi hari dan mengusir setan darinya hingga akhir hadis. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang malaikat banyak sekali. Kami telah menyebutkan apa yang dimudahkan Allah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.